got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi dalam pembelajaran PKN. Nah, untuk itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada rekan saya bernama. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurmera dengan NIM 123-10144. Saya Bella Zahra dengan NIM 123-10153. Saya Rizky Saputri dengan NIM 123-10158. Nah, langsung saja di sini kami akan memaparkan sedikit mengenai materi tersebut, yang mana akan disampaikan terlebih dahulu oleh Syarifah. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengembangan strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN di SD. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara atau pendekatan untuk memilih, mengelola, dan menerapkan beberapa teori, metode, teknik, media, serta sumber belajar dalam proses pendidikan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan atau PKN, strategi ini bertujuan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pemilihan dan penerapan strategi yang tidak tepat dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Agar strategi pembelajaran efektif, diperlukan pertimbangan terhadap beberapa faktor, yaitu yang pertama itu bahan ajar, relevansi bahan ajar dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Itu harus mencakup semua aspek pembelajaran. Yang ketiga, efisiensi. Mengutamakan strategis yang sederhana, mudah, dan ekonomis. Yang keempat, efektivitas. Berfokus pada instrumen yang mendukung tujuan pembelajaran. Yang kelima, relevansi, yaitu kesesuaian antara proses belajar dan hasil yang dicapai. Yang keenam, aturan pembelajaran, yaitu mengatur interaksi belajar, pengolahan pesan, ekspositori, heuristik, hipotetik, dan komunikasi yang efektif. Yang terakhir yaitu aktivitas siswa, berbasis pada CBSA, cara belajar siswa aktif, pembelajaran yang menyenangkan dan konstruktivistik. Yang dapat saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh dari teman saya mengenai pengembangan strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, ini pengembangan pendekatan pembelajaran di pembelajaran PKN di SD. Gitu. Nah, ada beberapa pendekatan yang mana dapat digunakan dalam pembelajaran PKN, tentunya di sekolah SD. Itu yang pertama, meliputi yang namanya pendekatan evokasi. Nah, pendekatan ini menekankan yang namanya keberanian dan inisiatif siswa dalam mengekspresikan diri, di mana didasarkan pada pengembangan nalar kognitif yang dapat membawa siswa pada kematangan moral. Contohnya seperti siswa ini diminta untuk memilih antara mendonorkan darah untuk menyelamatkan nyawa atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya pendekatan analisis nilai. Nah, pendekatan ini melibatkan yang namanya analisis nilai baik dari suatu peristiwa ataupun stimulus yang mana diberikan oleh guru. Di mana tujuannya ini untuk menilai pentingnya suatu nilai dan memahami alasan di balik kebaikan maupun keburukan dari suatu tindakan tersebut. Nah, proses ini juga didorong untuk siswa agar dapat menghargai nilai yang dipilihnya dengan secara mendalam. Yang ketiga ada pendekatan pengungkapan nilai. Nah, pendekatan pengungkapan nilai ini bertujuan untuk meningkatkan yang namanya kesadaran diri siswa terhadap nilai yang dipilih dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari.
di mana siswa itu diminta untuk mengungkapkan pengalaman mereka dalam menerapkan nilai kebaikan maupun keburukan yang dipilihnya gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang pendekatan. Selanjutnya itu ada pendekatan komitmen. Di mana pendekatan ini berfokus pada pembentukan komitmen siswa terhadap nilai-nilai tertentu. Misalnya memenuhi janji atau menjalankan tugas yang mencerminkan nilai moral yang dianut. Di mana hal ini melatih siswa untuk disiplin dalam pola pikir dan tindakan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan pemajukan. Pendekatan ini memajukan pembelajaran dengan pengalaman nyata. Siswa diberi contoh konkret tentang pelaksanaan suatu nilai melalui metode seperti partisipasi, simulasi, sosiodrama, dan proyek studi. Tujuannya adalah memberikan pengalaman langsung dalam penerapan nilai-nilai moral. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, dari pemaparan tadi sudah dijelaskan maupun dari strateginya atau pendekatannya. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.